Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem puskesmas. Pengertian flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Simbol flowchart yang saya gunakan ada 6, yaitu yang pertama terminator simbol, kedua flow direction simbol, ketiga simbol input output, keempat simbol decision, kelima processing simbol, dan keenam dokumen simbol. Terminator simbol yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Flow direction symbol yaitu simbol untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol input output yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Simbol decision yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Processing symbol yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol dokumen yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Super admin pusat dari sistem informasi puskesmas, di mana terdapat terminator mulai diproses di login pengguna, level pengguna, kelola pengguna, kemudian terhubung ke decision tata usaha. Tata usaha petugas login, di mana di dalamnya berisi data kepegawaian, data poliklinik, data UGD, data rawat inap, data obat, dan data pasien. TPP. Petugas login apabila pasien baru, jika ya, petugas menginput data pasien dan membuat rekam medis baru serta kartu identitas berobat. Jika tidak, maka petugas mencari rekam medis pasien dan dikirim ke poli yang dituju. Poliklinik. Petugas poliklinik login menginput data pasien dan dokter akan melakukan pemeriksaan serta memberikan anamnesis kepada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan memberikan diagnosa sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pemberian tindakan, jika dokter belum yakin dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka dirujuk ke laboratorium. Jika tidak, apakah pasien perlu rawat inap? Jika iya, maka diberikan surat pengantar untuk rawat inap. Jika tidak, maka diberikan resep obat untuk ditebus di apotik. UGD. Petugas login menginput data pasien. Dokter akan melakukan pemeriksaan, memberikan diagnosa dan tindakan. Jika dokter belum yakin dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka dirujuk ke laboratorium. Jika tidak, apakah pasien membutuhkan rawat inap? Jika iya, maka diberikan surat pengantar untuk rawat inap. Jika tidak, maka diberikan resep untuk ditebus di apotik. Rawat inap. Rawat inap. Petugas login menginput data pasien dan dokter akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan memberikan diagnosa sesuai dengan hasil pemeriksaan serta memberikan tindakan
Jika dokter belum yakin dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka dirujuk ke laboratorium. Jika tidak, maka diberikan resep untuk ditebus di apotik. Laboratorium. Petugas lab login menginput data pasien dari poliklinik, UGD, dan lab. Kemudian, petugas melakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas akan mendapatkan hasil pemeriksaan lab dan diserahkan ke dokter penanggung jawab. Apotik. Petugas apotik login dan menginput data obat dari resep yang diberikan dari poliklinik, UGD, dan rawat inap. Kemudian, petugas menyiapkan obat dan meracik obat. Setelah itu, petugas memberikan obat kepada pasien atau wali pasien. Setelah itu, dinyatakan selesai atau akhir dari pengobatan.